Sekarang bagaimana kepolisian? Persoalan mudah bagi kepolisian, tapi tidak mudah bagi seseorang yang masih memiliki remote terhadap kepolisian. Oke. Sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan pertama kali pada Dr. Tifa. Silakan dokter. Ya, jadi tadi Mas Reza menyinggung soal kemungkinan sidang dan kemudian Pak Rasman tadi juga menyinggung soal sidang. Ini saya sampaikan begini ya. Ini kita kalau bicara tentang sidang ini sesuatu yang serius. Ini bukan soal kami, bukan soal RRT, bukan. Tapi lebih kepada soal Pak Joko Widodo sendiri. Kalau kita bicara sidang, selalu selama ini 8 bulan ini kita membicarakan tentang benda mati. Kita lupa ada benda hidup. Pada saat sidang yang akan dilakukan examination, yang akan dicecar dengan pertanyaan, itu bukan hanya benda matinya, which is itu adalah ijazah dan 702 dokumen yang lain. Tapi ada benda hidupnya, yaitu pelakunya, pemilik so-called ijazah itu. Sekarang kita lihat 8 bulan. Siapa yang kuat secara mental dan fisik? Saya kemarin katakan pada gelar perkara khusus di depan semua pejabat Polda Metro Jaya, di depan semua pengacara. Coba Anda bayangkan 8 bulan mulai dari kami menjadi saksi, terlapor sampai tersangka. Mentally, physically. Anda bisa lihat secara media dan media sosial, siapa yang kuat di situ. Kami masih muda. Insya Allah masa depan kami masih panjang. Kesehatan kami prima. Anda bisa lihat. Sekarang seandainya sidang dibuka, benda matinya nggak akan menderita apa-apa, tapi benda hidupnya bagaimana? Saya tidak mengatakan saya ahli neuroscience behavior. Saya tidak mengatakan saya ahli epidemiologi perilaku. Tapi kedua ilmu itu akan saya gunakan. Karena saya praktisinya. Dan di samping saya ada para ahli, para oracle neuroscience, para oracle epidemiologi perilaku, para oracle behavior scientist yang akan membantu saya untuk melakukan examination terhadap prefrontal cortex-nya tentang bagaimana dia menjalani kuliah, mata kuliah apa saja yang ditekuni, bagaimana dia melampaui semua ujian. Saya akan bersama dengan para ahli akan melakukan examination terhadap sistem limbiknya, terhadap amigdalanya, terhadap hipokampusnya, terhadap hipotalamusnya, untuk mengolak, untuk mengulik bagaimana dia di kantin, bagaimana dia punya interaksi dengan teman kosnya, bagaimana dia punya interaksi terhadap teman-teman bangkunya, bagaimana dia melakukan KKN-nya, apa yang dia alami pada hipokampusnya. Itu semua ingatan yang tidak bisa dihafalkan. Itu semua adalah ingatan yang bersifat autobiografik, fotografik, dan itu yang nanti akan kami examination. Itu yang akan kami examination. Dokter, maksudnya begini, supaya kami bisa membayangkan secara sederhana. Ketika Pak Jokowi datang, Anda mau menanyakan itu? Oh iya, bukan hanya menanyakan. Saya dan semua ahli yang akan saya datangkan. Kami bukan melakukan pertanyaan. Kami melakukan examination. Ada banyak alat yang akan kami gunakan. Jadi orang itu tidak bisa, oh teman kuliah saya kuliah di desa Ketoyan, Wonosegoro, bukan. Pertanyaan-pertanyaan kami, examination kami akan mengulik hipokampusnya. Sehingga ingatan itu harus bersifat fotografik. Ingatan itu harus bersifat autobiografik, bukan sekedar hafalan-hafalan. Dan itu kelihatan? Oh ya. Kalau seandainya sangat kelihatan. Oke. Karena semua sekarang ini berbasis knowledge, deep learning, high technology. Dan kami akan gunakan itu semua selama berbulan-bulan. Selama berbulan-bulan kalau memang sidang itu akan diselenggarakan. Artinya kemarin pada gelar perkara khusus saya sampaikan, yang sangat membutuhkan SP3, yang sangat membutuhkan deponering, itu yang mengaku pemilik ijazah ini. Kenapa? Karena saya kasihan. Tidakkah Anda semua pengacara itu kasihan? Karena kami akan melakukan semua itu. Tapi saya tanya ke dokter,
8 bulan, proses hukum jalan. Dokter Tifa nggak capek? Anda bisa lihat sendiri kami seperti apa. Anda bisa melihat sendiri Mas Roy seperti apa, Bang Rismon seperti apa, saya seperti apa. Saya sekarang ini sedang durante mau promosi 2 doktoral diametral. Ilmu kedokteran klinis, fisik, ilmu sosial, ilmu politik, 2 doktoral. Saya tempuh. Dalam kondisi saya tersangka sekarang. saksi, terlapor, tersangka, nggak ada masalah. Saya sedang Proses studi Anda masih berjalan sekarang? Saya sekarang sedang menyelesaikan 4 buku saya bersama dan 2 tambahan buku lagi sudah kami selesaikan. Jokowi's White Paper penuh dengan penelitian. Gibran's Black Paper insya Allah akan segera kami launching penuh dengan penelitian. Dan 4 buku saya yang lain. Semua deep scientific. Apakah Anda lihat? Secara mentally, secara physically, kami KO tidak. Ini persoalan di atas kemanusiaan. Ini persoalan sejarah bangsa ini yang sedang ingin kami putihkan. Ini persoalan masa depan negara Indonesia. Dan ini persoalan seorang yang saat ini tidak dalam usia yang muda menuju kepada masa penuh dengan ancaman kesehatan. Sedangkan kami sudah menyajikan secara saintifik apa kondisi dokumen yang disebut sebagai so-called ijazah Joko Widodo. Kami bisa membuktikan 701 dokumen yang lain. Ya, meskipun kemudian ada Pak Jokowi juga mengatakan juga bahwa energi yang panjang, mentally, physically nggak KO, jangan-jangan ada orang besar itu disampaikan. Di balik Bung Rismon, Dokter Tifa, mentally, physically itu nggak bisa kita cangkokkan, kita ambil dari orang besar, tidak. Itu dari niatan yang besar untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan negara ini, bukan hanya sekedar menyelamatkan reputasi satu orang, tidak. Sekarang siapa yang paling siap untuk menjalani persidangan? Kami nothing tulus. Kalau seandainya 500 tahun yang lalu, 5 abad yang lalu, seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei, 482 tahun yang lalu tepatnya, dipaksa untuk menjalani masa tahanan hanya gara-gara penelitian saintifiknya, dan 5 abad kemudian kami bertiga harus menjalani itu. Pertanyaan saya, siapa yang kuat secara mentally, physically, spirituality? Secara spiritual, siapa yang? Kami menegakkan kebenaran. Itu adalah visi misi spiritual. Sementara yang di sana mempertahankan reputasinya. Kami siap membedah tidak cuma 1 dokumen itu. 702 dokumen yang lain akan kami siap untuk membedahnya. Jadi ini adalah sebuah permintaan, permohonan kepada Anda semua yang terlibat di dalam masalah ini. Tidak sepadan. Persidangan yang akan kita lalui berbulan-bulan akan kami panjangkan sampai bertahun-tahun kalau perlu. Physically siapa yang akan kuat? Mentally siapa yang akan kuat? Kita bisa lihat sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya, terakhir yang bisa saya sampaikan di sini. Gelar perkara khusus kemarin tidak berarti apa-apa bagi soal hukum. Itu kemarin adalah ujian loyalitas yang diberikan oleh Pak Joko Widodo kepada kepolisian. Apakah polisi masih loyal kepada beliau? Mengikuti apa mau beliau? Sekedar itu. Panjang 11 jam, 12 jam. Hanya untuk sekedar melakukan pengujian loyalitas. Apakah kepolisian masih loyal kepada saya? Sekedar itu aja. Nothing, nggak ada apa-apanya kemarin. Tidak juga kemudian menjadi tambahan bobot bahwa setelah kami menjadi tersangka maka sidang menjadi dekat. Maksudnya ujian loyalitas gimana? Logikanya gimana, dokter? Sekedar sebagai ujian loyalitas aja, Mas. Misalnya gimana? Ujian loyalitas aja, polisi mau nggak melakukan gelar perkara khusus untuk kepentingan siapa? Saya tadi di awal sudah sampaikan. Gelar perkara itu kan bukan permintaan dari pihak Mas Roy dan kawan-kawan.
Bukan Mas. Udahlah, kita kan orang cerdas ya. Nggak Kita bisa begitu loh. Enggak, sebentar. Itu permintaan keberatannya kan dari Ini- para tersangka. Kalau Saya- itu tidak ada, ini. tidak dibuka gelar. Enggak Pak. Nggak ada. Makanya ada saya surat. Sebentar. perlu jelaskan. Ya, ini adalah Kan ada permintaan dari Mas Roy dan ini kawan-kawan penjelasan untuk saya gelar kepada perkara Anda. khusus. Iya, ini penjelasan saya Tapi kepada kemudian Anda. setelah dilakukan gelar perkara itu hanya untuk menguji loyalitas polisi Ya. terhadap Pak Jokowi. Saya terus terang nggak masuk logika saya. Ya. Mas, ini beyond logic. Oke, silakan. Ya, ini Silakan. beyond logic. Jadi ini ilmu zaman sekarang. Knowledge zaman sekarang itu nggak bisa begitu, Mas. Semua adalah non-linear ya. Kita bisa lihat dari aspek. Enggak, beyond. saya agak Sebentar, ini Pak ya, Sugeng, sebagai saya- seorang yang berpengalaman dalam proses pidana, pernyataan ibu ini sangat Mas, menantang. Mas Sangat menantang. Aiman, Coba, saya saya juga closing, mau. Mas. Saya Oke. closing, Pak Sugeng. Oke, silakan. Oke, Saya silakan. closing ya. Mohon agar tidak dipotong. Saya closing ini. Penting sekali. Bapak diam dulu. Saya mau closing. Saya katakan benar dengan penuh tanggung jawab bahwa kemarin gelar perkara khusus itu bagi beyond thinking itu salah satu cara Pak Jokowi untuk menguji loyalitas kepolisian. Pegang kata-kata saya. Saya bisa mempertanggungjawabkan kata-kata saya tersebut. Saya kembali kepada soal persidangan. Ini sekarang kalau kita maju sidang, kita bicara atas nama humanity, atas nama kemanusiaan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rismon. Bukan, ini belum terjawab. Yang tadi soal Ya, itu loyalitas, sudah selesai. Itu sudah selesai. saya belum tercerahkan dengan itu. Selesai karena itu Bu, kaitan. itu belum selesai. Anda men-challenge gelar perkara. Enggak, saya di tengah-tengah di sini Bu ya. Iya, Mohon izin. itu- Saya itu di harus tengah-tengah tetap. di-clearkan. Karena bagi saya belum bisa menerima Iya, secara saya logika juga. atas permintaan gelar perkara Mas Roy dan kawan-kawan lalu dikatakan polisi Pak polisi teruji loyalitasnya kepada Pak Jokowi, kurang lebih begitulah. Saya bicara sama Mas Aiman, jangan sama Pak Sugeng. Iya, Karena iya, ini oke. adalah Silakan ke saya. Diam Pak, diam ya. Oke, Diam ya. silakan. Enggak dong, saya ada di sini. Justru kapasitas saya menjadi muncul ketika pernyataan Anda muncul Oke. gitu loh. Ini closing statement ya Pak. Ya, oke. Iya, Silakan. silakan Sekarang Biar jelaskan saya lah pahami. argumentasinya ya. Ini kita Mau bicara- pakai ilmu apa juga silakan jelaskan. Ini kita Ya. bicara dalam kapasitas beyond thinking ya. Oke. Nanti silahkan pelajari apa yang namanya beyond thinking itu. Ya, ya. Nanti kita akan pelajari sama-sama beyond thinking itu. Ya. Persoalan ijazah itu bukan sekedar ijazah. Tapi Sebentar, nanti. saya Silakan. lagi menjelaskan Pak dengan Silakan. sangat Ya. dengan Saya beri sangat kesempatan. lambat. Pak Sugeng mohon diam. Ini waktu saya closing Oke. statement. Baik. Ya, nanti Bapak silakan 1 jam bicara. Ya. Ya. Saya bicara dalam kapasitas beyond thinking untuk mengusik alam bawah sadar Anda. 8 bulan. Mengapa harus selama itu? Siapa yang menjadi korban selama 8 bulan itu? Bukan kami. Kami baik-baik saja. Kami tetap bekerja, kami tetap berkarya. Siapa yang pikirannya terkunci pada persoalan ijazah itu? Bukan kami. Kami sudah bergerak pada penelitian-penelitian kami yang lain. Sekarang bagaimana kepolisian? Persoalan mudah bagi kepolisian, tapi tidak mudah bagi seseorang yang masih memiliki remote terhadap kepolisian. Itu persoalan beyond thinking. Kalau Anda belum bisa mencapai itu, ya nanti Anda pelajari karena kita nggak akan selesai sampai pagi hari nanti. Cuman Ya. beralasan aja Closing. indikatornya tidak jelas kok. Bu, ngomong aja yang jelas Bu. Beyond thinking itu apa? Saya nggak ngerti. Sekarang Tolong saya mau disebut katakan dulu. terakhir kali Pak Sugeng nanti diam, nanti Anda bicara. Saya Oke. mau menyelesaikan. Saya nanya juga, Oke. saya nanya. Oh tidak ada pertanyaan, Kemana closing beyond statement thinking tidak ada pertanyaan. Oke, diam dulu. Ibu mau bilang bahwa Kapolri lebih tunduk ke Pak Jokowi apa Pak Prabowo, kira-kira gitu? Boleh dong, terus terang aja. Ya Bang Sugeng ya? Oh bukan. Jangan dong kita disuruh berpikir, saya nggak ngerti, saya bodoh. Beyond thinking itu mana? Saya mau lanjutkan ya. Iya, Ini silakan, closing silakan. statement saya. Ini adalah pekerjaan kita semua untuk coba berpikir dari sejak 8 bulan yang lalu. Jawaban akan saya berikan. Kita semua selama ini tahu dari mana asal muasal permasalahan ini sampai di level penyidikan. Kemudian kami dari saksi terlapor menjadi tersangka.
seseorang merasa terhina, seseorang merasa tersinggung, seseorang merasa direndahkan. Tetapi ternyata pada gelar perkara khusus, ketika seseorang itu selama berbulan-bulan itu menyatakan bahwa saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Kami kemarin terperanjat di pukul 23 bukan karena ijazah so-called Joko Widodo itu, bukan. Tetapi karena polisi pada akhirnya menyampaikan laporan polisi terhadap seorang bernama Joko Widodo. Ternyata beliaulah yang melaporkan kami dengan pasal 32-35. Beliau. Jahat banget ini. Beliau yang melaporkan itu. Pasal yang Dan ancaman hukumannya tinggi maksudnya? ancaman hukuman 8 tahun sampai 12 tahun itu ternyata beliau. Oke. Mengapa selama berbulan-bulan ini saya melampaui sekian kali pemeriksaan, polisi tidak pernah mau menyampaikan laporan polisi? Kemarin terjawab. Siapa yang begitu jahat melaporkan kami dengan pasal 32-35? Sebentar, waktu diberikan surat pelaporan kan biasanya ada pasalnya, ada pelapornya. Laporan polisi itu kan tidak hanya berbentuk pasal dan semua digabung. Seperti kata Pak Al-Katiri, Jadi laporan ada laporan pemerkosaan, ada laporan maling sepeda, digabung. Jadi Coba. pasalnya nggak dijabarkan. Ibu Pasalnya Bapak digabung semuanya. nggak ngerti nih, Pak Iman. Ketika Mas kami Iman, tanya, diam beliau dulu, nggak ngerti. diam dulu. Ketika kami tanya, siapa yang melaporkan kami dengan pasal 310, 311, 27A, 28, 32, 35 siapa? Tidak ada satupun pemerintah yang memberikan. Baru kemarin kami tahu. Baru kemarin tahu. Bayangkan. Mengapa saya bilang ini uji loyalitas? Bayangkan. Laporan polisi Joko Widodo itu tanggal 30 April 2025 ketika kami belum melakukan apa-apa. Ketika penelitian Bang Rismon baru mencapai tahap awal. Tetapi pada saat itu juga pasal 32-35 itu sudah muncul. Itu mens rea. Niatnya memang memenjarakan dari awal. Ini yang namanya saya sebut sebagai uji loyalitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bang Sugeng silakan langsung. Saya tadi bertanya memang soal gelar perkara itu sebagai apa tuh? Uji loyalitas. Uji loyalitas. Ini yang belum Polisi terjawab. terhadap Pak Jokowi. Ya, belum Saya sudah jawab tadi dengan jawaban cerdas ya. Jadi memang harus pakai kecerdasan. Kan ada indikatornya harusnya ya. Misalnya Indikatornya tadi sudah saya jawab dengan Bapak kurang cerdas masalahnya Ya, itu. Misal ini nih saya jelaskan. Itu indikatornya Enggak, pertama. kalau saya fair juga. Kalau gitu saya kurang cerdas juga karena saya nggak ngerti juga tadi. Oke. Mas Aiman nanti Saya nggak ngerti tolong tuh. ya, nanti tolong diulang ya. Kan Nanti karena gini, Anda setelah betul tadi. Sekarang saya Nggak bisa, menanggapi Mas. Apa yang bisa disampaikan oleh Dokter Tifa? Saya sekali lagi saya tengah-tengah ya. Saya sering kemudian disebut-sebut pro sana, pro sini, enggak. Saya tengah-tengah. Apa yang bisa disebutkan oleh Dokter Tifa bahwa Dokter Tifa mengatakan bahwa direnungkan ya. gelar perkara khusus adalah uji loyalitas polisi terhadap Pak Jokowi. Saya tadi sudah jelaskan dari awal. Coba renungkan baik-baik. Karena saya mungkin kurang cerdas, bisakah kemudian jelaskan dengan cerdas lebih ya. sederhana? Jadi yang paling cerdas Dokter Tifa mungkin ya di ruangan ini ya. Ya di ruangan Bukan- ini Dokter bukan Tifa begitu, yang paling bukan cerdas. begitu ya. Jadi kita Otak anggaplah kita saya nih diri semuanya saya ya. bodoh lah ya. Saya beritahu ya. Tapi saya Otak tahu kita, yang namanya gelar ya. perkara khusus itu ya akan selalu dimulai dari pihak yang merasa keberatan atas hasil kerja polisi, ya. Kalau tidak ada pihak yang berkeberatan, tidak akan ada gelar perkara khusus, ya. Oh, bukan Itu, begitu. Bukan ya. begitu, Pak. Saya potong. Ya sudah, ini dengar saya dulu. potong, ya. saya potong. Enggak, Kemudian saya potong. indikatornya, Saya potong ya. Kemarin Dokter Tifa, saya harus luruskan. saya potong, Yang saya potong. disampaikan Pak Sugeng itu udah benar. udah, Ya, tidak mungkin ada Anda gelar ini nggak perkara ngerti khusus kalau hukum tidak ada tapi pendumas. sok tahu gitu loh ya. Tidak ada, Ini tidak saya begitu. lihat dokter ini seorang yang intelek. Tapi kalau Anda juga masuk wilayah kamar keahlian orang lain, jangan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang menyesatkan.
Ya. Pak, di sini saya itu Gitu loh. pelaku ya. Saya pelaku. Lah, pelaku belum Saya tentu sebagai Anda saksi, saya sebagai pelaku saksi, saya sebagai terlapor dan saya sekarang sebagai tersangka. Anda tidak tahu hukum. Kalau Anda Kemarin tahu hukum, Anda tidak hadir di Anda gelar tidak perkara akan jadi khusus. tersangka. Anda hadir nggak di gelar perkara khusus? Lah, Anda hadir saya jawab. cuma mau menganalisis Jawab. soal Jawab. yang namanya Jawab. program Jawab. Baik. gelar Jawab. perkara khusus. Jawab. Oke. Nggak perlu saya Jawab. hadir ya. Bung Karena Aiman, saya bukan biar pihak. saya Anda tengahin. hadir nggak di Bung gelar Aiman, perkara Saya khusus? Bung Aiman, bukan pihak. saya tengahin. Sebagai pengamat Ya. konstitusi. Saya tengahin, Anda saya tengahin. hadir nggak? Anda Saya hadir. tengahin, saya tengahin. Tahu, Bu Dokter Anda Tifa, hadir. Dokter Tifa, Anda hadir nggak? Bu Dokter Saya Tifa. ini jadi gini. Dokter Anda Tifa. hadir nggak? Anda hadir nggak Sebentar, gelar Dokter perkara Tifa. khusus kemarin? Kita Hadir ini nggak? Dokter Tifa gelar ya, perkara Anda ini khusus. nggak intelektual. Kalau Anda ya. tidak hadir, Kalau tadi tidak Anda bilang mendengar orang intelektual itu direktur rendah kemarin hati. bicara apa Anda. tentang gelar perkara Kalau khusus. Anda intelektual rendah hati, Anda kan. harus mengakui bahwa bidang hukum bukan bidang Anda. Saya mengakui Bentar, Bu. bahwa soal teknis digital saya terbuka tidak. Ya, betul. Saya terbuka. Tapi ketika Anda men-challenge yang Anda tidak tahu, Saya tidak, tergerak. saya Pak, Iya. saya bicara ini dalam kapasitas tidak Kemudian membicarakan Anda tentang bicara ilmu mens hukum. rea lagi. Saya tidak bicara tentang ilmu hukum. Loh, Saya ketika bicara dengan bicara ilmu saya. gelar perkara Begini. khusus itu soal hukum. Saya bicara ilmu saya. Bang Sugeng, saya mau tanya, dokter, Bu Dokter, Oke, oke. Ya. Alasan Bu Dokter, perkara khusus ada itu pertanyaan macam-macam. saya, Bu Dokter ada Ya, nggak alasan mengajukan gelar gelar perkara perkara khusus khusus? Saya tidak lanjutkan. Singkat, ya. singkat. Sulit. Tidak, hanya Saya Bu permintaan. Dokter, dengan orang yang Pertanyaan paling apa? pintar Ini di closing atau ruangan saya? ini. Enggak, pertanyaan. Pertanyaan, Bu Dokter, saya mau tanya, Bu Dokter ada tidak mengajukan gelar perkara khusus? Oke, oke. Itu dulu. Ada tidak mengajukan gelar perkara khusus?